Roma itu akan ditaklukkan juga. Namun mereka itu kurang fokus ya untuk memperluas kekuasaannya ya, ataupun kerajaannya itu ke arah timur, yang mana karena orang Turki fokus ke Eropa, maka orang Eropa datang ke tempat kita, Samudra Hindia. Jadi singkat cerita, di akhir masa Turki Utsmani ya, karena kemajuan Eropa mereka melemah, akhirnya mereka juga harus belajar dari Eropa. Mereka mulai mengirim-ngirim orang-orang Turki untuk belajar di Eropa, khususnya belajar teknologi militer. Jadi staf-staf kerajaan Turki, khususnya yang sudah pangkat jenderal itu dikirim ke Jerman, karena hubungan Turki dengan Jerman itu sangat baik pada masa itu. Namun setelah orang Turki yang dikirim ke Jerman ini mereka belajar teknologi perang di sana, muncullah ya, jadi sedikit ketakasuban Turki ya. Mereka akhirnya membangun sana Turki muda atau disebut juga dengan John Turk ya. Jadi mereka menginginkan membangun sebuah kerajaan seperti Jerman, yang mana kerajaan tersebut berasaskan suku Jerman ya. Jadi di masa akhir-akhir Turki Utsmani ini ya, pemerintahannya sudah agak sedikit kaumiyah, sudah agak sedikit sudah masuk unsur-unsur sukuisme yang terjadi, hingga terjadilah. Jadi yang kita dengar itu misalkan orang-orang Arab merasa tertindas di bawah kesultanan Turki Utsmani ya, orang-orang di luar dari suku Turki itu merasa tertindas di bawah kepemimpinan Turki Utsmani, itu terjadi di akhir-akhir kepemimpinan Turki Utsmani, di mana sudah dekat sekali dengan keruntuhan. Jadi saat mereka kembali ke Turki, yang jenderal-jenderal tadi itu ya, sayang sekali mereka membawa Turki ikut ke dalam Perang Dunia Pertama ya. Jadi Perang Dunia Pertama seperti teman-teman ketahui itu banyak negara-negara Eropa itu berperang. Ada yang namanya blok sentral dan blok sekutu. Blok sentral itu negara Jerman dan Austria pada awalnya, yang kebanyakan negara-negara besar Eropa lainnya seperti Italia, Prancis dan lain-lainnya itu di blok sekutu Inggris ya. Tapi sayang sekali orang-orang yang tadinya belajar teknologi militer ke Jerman, mereka kembali ke Turki dan membawa Turki Utsmani masuk ke dalam Perang Dunia Pertama ya. Padahal kita ada urusan dengan Perang Dunia Pertama. Kenapa? Karena orang Eropa melihat gedrodro ya bahasa katanya ya, berantem sendiri, kita nggak ada urusan. Tapi sayang sekali Turki ditarik masuk ke dalam Perang Dunia Pertama. Dan apa yang terjadi teman-teman? Blok sentral itu akhirnya kalah, walaupun Turki sebenarnya tidak kalah ya. Karena temannya Jerman dan Austria sudah kalah, maka Turki juga dianggap sudah kalah. Akhirnya orang-orang negara-negara Inggris, Prancis, Yunani, Italia akhirnya membagi wilayah-wilayah Turki yang sebelumnya membentang ketiga benua ya. Sebagian wilayah Afrika diambil sama Inggris dan Prancis, sebagian dan Italia juga termasuk, sebagian wilayah Turki juga diambil oleh Yunani, Armenia dan lain-lain. Jadi Sultan itu sudah tidak punya kekuasaan lagi untuk melawan tentara-tentara sekutu tersebut. Jadi singkat cerita, Istanbul sebagai ibu kota Turki Utsmani pada masa itu sudah mau dikuasai oleh Inggris ya. Dan pada masa itu ada seorang jenderal yang bernama, yang kita kenal bersama Pak Sekularis Turki, Mustafa Kemal Atatürk. Dia membuat sebuah kongres, akhirnya dan dia terpilih sebagai ketua untuk membangun sebuah pemerintahan baru. Jadi di suatu masa sebelum terbentuknya Turki Republik sekarang ini sekitar 1922-1923 itu Mustafa Kemal Atatürk membangun sebuah negara baru ya. Jadi pada masa itu ada dualisme, satu pemerintahan Kesultanan Turki Utsmani, satu pemerintahan Republik Turki.
akhirnya karena Raja Sultan Turki Utsmani kemarin itu menyerahkan wilayah kekuasaannya ke para penjajah, ini membuat rakyat itu simpati kepada Mustafa Kemal Atatürk ya, pada masa itu, hingga akhirnya pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk yang dibangun di Ankara itu mendapat dukungan dari rakyat. Apalagi di masa awal-awalnya dia bawa-bawa suara, dia pergi ke Rusia untuk mendapatkan suara Rusia. Dia bilang, kami ini pergerakan komunis, kami ini sosialis, jadi tolong dukung kami ya. Makanya nanti ada partai-partai komunis juga yang berkembang di masa awal pendirian Turki. Terus juga mereka mengambil suara dari umat-umat Islam India ya. Jadi setelah berdirinya Turki 29 Oktober 1923, itu kekhalifahan tidak ditutup dulu teman-teman. Jadi pemerintahan kesultanan ditutup sama Atatürk, namun kekhalifahan nggak ditutup dulu. Untuk apa? Sayang sekali mereka mengambil simpatisan umat Muslim untuk mendukung republik yang baru dibangun oleh Mustafa Kemal Atatürk ini. Jadi mereka mencoba mengambil suara Uni Soviet pada masa itu dengan mengatakan kami ini negara sosialis, hingga akhirnya mendapatkan senjata dari mereka. Mereka itu mengatakan kepada Muslim India, seperti teman-teman tahu di masa itu di India itu ada kerajaan Mughal ya, itu kerajaan Islam yang maju juga. Hingga dari India, umat-umat Muslim India, mereka itu mengatakan jangan sampai kekhalifahan ini runtuh. Akhirnya mereka mengirimkan sekitar 100.000 kepingan emas ya, ke Turki untuk membantu tentara Turki melawan para penjajah pada masa itu. Dan mereka, Mustafa Kemal ini juga mempengaruhi teman-temannya yang jenderal-jenderal juga pada masa itu untuk mendukung dia menjadi pemimpin Turki. Tapi sayang sekali ya, setelah terbentuknya Turki baru keluar proses dia ini adalah seorang yang otoriter ya. Orang-orang yang sebelumnya membantu dia dari Uni Soviet komunis dibunuh, kebanyakan dari mereka, dan tidak diadili, tidak tahu siapa yang membunuhnya. Dan bantuan 1 tahun setelah terbentuknya Turki, tepatnya tanggal 3 Maret 1924, kekhalifahan itu ditutup ya. Dia men-cancel institusi yang namanya kekhalifahan. Nggak ada lagi kekhalifahan. Masing-masing orang Islam mikir sendiri. Nggak ada lagi yang namanya kepala dari umat Muslim seluruh dunia itu sudah tidak ada lagi. Padahal itu sudah ada dari masa Nabi sampai masa Turki Utsmani. Jadi setiap Muslim itu harus memikirkan keadaan mereka sendiri. Jadi masa itu. Oleh sebab itu maka marahlah umat-umat Muslim dunia saat itu ya, diantaranya India, Pakistan, Mesir ya, itu marah sekali karena Turki itu men-cancel institusi khalifah ini. Apalagi India ya, dan Pakistan karena mereka waktu itu masih sama, India dan Pakistan, yang telah mengirim bantuan ke Turki. Tapi sayang sekali bantuan ini malah dipakai untuk menghancurkan Islam. Jadi tanggal 29 Oktober nanti di tahun 2023 ini, maka Turki akan masuk 100 tahun ya. Seperti Ustaz Zuhairi katakan tadi, bahwasanya Erdogan mempunyai proyek baru yang namanya Yeni Turki, Turki baru. Kenapa? Karena di tahun ini ya, genap 100 tahun Turki didirikan, dan itu artinya sebagai negara yang kalah perang saat itu mereka ada perjanjian teman-teman. Jadi kalau teman-teman ke Istanbul itu ada namanya Selat Bosporus yang memisahkan antara benua Asia dan Eropa. Sekarang ini karena Turki kalah perang ya, di antara salah satu kesepakatannya adalah orang-orang boleh melewati selat tersebut dengan gratis ya. Tapi setelah 100 tahun berdirinya Turki, nanti perjanjian tersebut akan selesai ya, dan Turki sudah bisa nanti memanfaatkan 100% daripada Selat Bosporus itu, dan sudah bisa mungkin nanti membuat galihan-galihan untuk
penggalian minyak bumi mungkin di sekitar daerah gempa sekarang ini itu sangat dekat wilayahnya dengan negara-negara Arab, ya, Suriah. Masa di Suriah, di Irak ada minyak, di Turki ada minyak, padahal dekat sekali itu wilayahnya. Itu kenapa nggak digali? Ya itu karena Turki kalah perang, teman-teman. Karena kalah perang jadi nggak bisa buat apa-apa dulu. Ya. Jadi di tahun 2023 ini Turki, ya, akan bisa lebih mandiri lagi. Sudah terbebas daripada janji-janji mereka saat kalah perang pada masa itu. Ya. Tapi sayang sekali di tahun ini di Turki disambut dengan gempa besar, ya. Di daerah Kahramanmaraş itu 7,8 atau 7,6, ada 2 kali gempanya. Pertama disusul lagi di Malatya, disusul lagi di Hatay, itu berterus-terus gempa. Jadi wilayah itu adalah wilayah tenggaranya Turki, berbatasan dengan Suriah, Lebanon dan Irak jadi gempa tersebut itu pusatnya itu bukan di laut seperti di Aceh. Walaupun di Aceh kemarin itu gempanya di 2004 sampai 9 skala Richter, ya, lebih kuat gempanya daripada gempa Turki, tapi pusat gempanya jauh dari daratan, yaitu di laut. Jadi nggak banyak membuat kerusakan di daratan, teman-teman. Paling yang banyak membuat kerusakan itu gelombang tsunami, karena yang naik ke daratan. Tapi gempa di Turki itu karena terjadi di darat dan lempengan terjadinya gempa itu tidak dalam, membuat kerusakan yang sangat besar, ya, sampai 11 provinsi di Turki, teman-teman. Jadi luasnya itu mungkin sekitar 2,5 kali negara Belanda, ya, luas wilayah 10 provinsi yang hancur itu. Jadi kalau kita lihat, teman-teman, ada beberapa tempat-tempat di Turki itu kita lihat efek gempanya. Misalkan ada jalan itu berpindah 3 meter, nah, ada rel kereta api itu berpindah sejauh 3 meter, teman-teman. Jadi sampai segitu parahnya gempa di Turki. Jadi coba teman-teman bayangkan, ya, kalau kita gempa gini aja, kalau pusat gempanya jauh ya nggak masalah selama bangunan ini kuat. Tapi bayangkan gempa terjadi di bawah kita, walaupun kekuatannya itu tidak kuat, ya mau gimana? Ini ada bangunan, tanah di bawahnya udah bergerak, ya mungkin bangunan ini akan tinggal, pasti dia akan ikut hancur, ya. Dan setelah gempa itu terjadi, bantuan mulai datang, tapi sayang sekali Indonesia agak terlambat, bukan termasuk daripada orang pertama yang mengirimkan bantuan besarnya ke Turki, sayang sekali, sehingga tidak masuk ke urutan-urutan negara. Jadi Turki itu mengeluarkan, jadi kepresidenan itu mengeluarkan terima kasih, juga terima kasih kepada negara-negara yang membantu. Indonesia nggak masuk yang pertama. Nah, walaupun Turki sudah sangat banyak membantu Indonesia saat Indonesia terjadi musibah, khususnya Aceh. Dan Dubes Turki periode lalu, Mahmut Erol Kılıç, Bapak Profesor Mahmut Erol Kılıç, itu pernah mengatakan Turki itu sangat banyak membantu Indonesia, tapi yang paling banyak dibantu itu Aceh, teman-teman sekalian. Waktu gempa Aceh itu orang Turki itu mungkin dari sana mereka hari pertama, hari kedua, hari ketiga sudah masuk ke sini orang-orang Turki. Dan itu tidak terjadi saat daerah-daerah lain terjadi bencana yang sama. Misalkan di Palu atau di NTB, kalau salah, ada gempa juga. Sebelum di Palu itu ada juga NTB. Itu bantuannya nggak semasif yang di Aceh, teman-teman. Karena kenapa? Turki merasa kita itu masih ada hubungan dengan Aceh di masa kerja Aceh lalu. Ya, kita teman-teman nanti mungkin bisa jalan-jalan ke Bitay, ya, perkampungan tentara-tentara Turki yang dulu pernah membangun sekolah militernya di Aceh itu kebanyakan dikuburkan di desa Bitay. Jadi Aceh dan Turki itu ada hubungan dibandingkan wilayah-wilayah lain. Makanya kalau kita salah satu holding di Turki itu membuat sebuah buku catatan hubungan relasi Indonesia-Turki. Kalau kita lihat itu hubungan Indonesia-Turki itu hampir lebih setengahnya itu Aceh, teman-teman. Surat Raja Aceh di sana, rojak surat Raja sana, balas surat Raja Aceh, gitu ya. Jadi
hendaknya saat Turki terjadi bencana seperti ini, kitalah dari Aceh inilah harusnya yang lebih keras bergerak dibandingkan wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Karena kenapa? Saat terjadi bencana, orang Turki itu paling banyak membantu itu di Aceh, ya. Termasuk saya sendiri. Dulu saya di 2004 itu saya teringat sekali antri ke Turki, ya. Padahal mungkin mereka nggak memikirkan bahwasanya makanan pokok kita ini beras, roti. Tapi mereka berbuat semaksimal mungkin, berbuat istilahnya apa yang bisa saya buat, saya lakukan. Kami punyanya roti, ya udah kami buat roti, dibagikan roti. Ya. Walaupun mungkin mereka nggak pikir sebelumnya, oh orang Indonesia ini makan nasi, tapi mereka bawa terus makanan pokok mereka dibawa terus ke sini supaya orang-orang kita ini tidak kelaparan sampai segitunya. Ada beberapa kampung di Lampu, di Bintai itu dibuat perkampungan Turki. Jadi sampai segitulah Turki membantu kita, teman-teman. Jadi saya harap di sini kita ini bisa menjadi salah satu penggerak, khususnya dari Aceh, untuk bisa membantu Turki bangkit kembali dari bencana yang terjadi di sana. Karena kenapa teman-teman, di sana itu bangunannya bukan seperti kita. Kebanyakan rumahnya itu rumah susun, apartemen. Jadi kalau terjadi mungkin di satu bangunan itu ada puluhan rumah. Kalau kita puluhan rumah jadi satu lorong. Kalau mereka puluhan rumah itu ke atas. Jadi kalau bayangkan kalau terjadi gempa itu runtuh itu mungkin kalau di kita itu satu lorong, ya, atau dua lorong itu bisa meninggal seketika. Baik, mungkin hanya sekedar itu informasi dari saya. Mungkin saya akan lanjutkan di sesi tanya jawab. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Rahman Asari telah mengamati kajian ini. Tentu juga dari awal tadi diceritakan bagaimana